Bayangkan suatu masa sebelum internet ada, ketika kehidupan sehari-hari berjalan tanpa bantuan dunia digital yang kita anggap biasa hari ini. Waktu itu, pada tahun 1970-an hingga awal 1990-an, segalanya jauh lebih lambat dan terstruktur. Dunia bergerak tanpa jaringan yang menghubungkan setiap sudut bumi hanya dengan sentuhan jari. Di pagi hari, ketika orang-orang bangun, hal pertama yang mereka cari bukan ponsel atau laptop, melainkan koran harian yang menunggu di depan pintu. Koran adalah sumber utama berita, dan pembaca harus menunggu setiap hari untuk mengetahui apa yang terjadi di luar rumah mereka. Tidak ada pembaruan seketika tentang peristiwa dunia atau pesan instan dari teman-teman. Jika seseorang ingin tahu hasil pertandingan sepak bola, mereka harus menunggu tayangan berita di televisi atau membaca edisi sore dari surat kabar. Komunikasi juga sangat berbeda. Tidak ada email, tidak ada obrolan video, dan tidak ada pesan singkat. Ketika seseorang ingin berbicara dengan teman atau keluarga yang jauh, mereka harus menelepon menggunakan telepon rumah. Jika orang tersebut tidak di rumah, maka pesan harus ditinggalkan melalui pesan suara. Atau lebih mungkin, ditulis di secari kertas di dekat telepon. Jika lebih personal, surat fisik menjadi satu-satunya cara untuk berbicara jarak jauh. Surat-surat itu membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, untuk mencapai tujuannya, dan menunggu balasan bisa terasa seperti menanti tanpa akhir. Di sekolah, perpustakaan adalah harta karun pengetahuan. Buku-buku tebal menjadi sumber informasi utama bagi para siswa. Jika seorang anak ingin mengerjakan tugas tentang tokoh sejarah atau hewan langka, ia harus pergi ke perpustakaan, mencari buku di rak, dan mungkin harus mengantri jika orang lain juga membutuhkan buku yang sama. Ensiklopedia adalah barang berharga di rumah, digunakan sebagai referensi utama untuk mencari fakta dan pengetahuan. Setiap kali ada pertanyaan yang sulit, keluarga akan membuka volume ensiklopedia untuk mencari jawabannya, alih-alih mengetikkannya di mesin pencari. Dalam perjalanan, peta fisik adalah alat utama bagi para pelancong. Tidak ada aplikasi navigasi yang memberitahu Anda arah mana yang harus diambil. Sebagai gantinya, peta lipat yang besar dan terkadang rumit harus digunakan untuk mencari rute. Tersesat adalah hal yang sering terjadi, tetapi juga memberikan petualangan tak terduga. Di toko-toko, belanja adalah pengalaman fisik. Jika Anda ingin membeli pakaian, Anda harus pergi ke mall, mencoba pakaian, dan berbicara dengan penjual. Tidak ada pengiriman kilat, dan jika produk tidak ada di toko, Anda harus mencarinya di tempat lain atau memesannya melalui katalog cetak. Pembelian melalui surat memerlukan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu untuk sampai di tangan pembeli. Televisi adalah hiburan utama dan hanya ada beberapa saluran yang tersedia. Program acara tidak bisa dipilih sesuai keinginan. Orang menunggu program favorit mereka disiarkan pada waktu yang telah dijadwalkan. Jika Anda melewatkan satu episode acara favorit, tidak ada cara untuk menontonnya kembali dengan mudah. VCR mungkin ada di beberapa rumah, tetapi rekaman masih merupakan teknologi yang mahal dan tidak mudah diakses oleh semua orang. Ketika malam tiba, jika seseorang ingin mendengarkan musik, putar piringan hitam di pemutar vinyl. Musik tidak diunduh atau di streaming, dan koleksi album fisik adalah tanda cinta sejati seseorang terhadap musik. Namun, meskipun hidup tanpa internet tampak lebih lambat dan penuh keterbatasan, ada kehangatan tersendiri dalam cara orang berinteraksi. Percakapan tatap muka lebih umum, dan menunggu bukanlah sesuatu yang dihindari, tetapi bagian alami dari hidup. Keluarga menghabiskan lebih banyak waktu bersama tanpa gangguan layar. Jika ingin bertemu teman, Anda akan mengatur waktu pertemuan, dan semua orang hadir tepat waktu, karena tidak ada cara instan untuk mengubah rencana. Di masa itu, kesederhanaan dalam menemukan informasi, berbelanja, berkomunikasi, dan bepergian mungkin terasa kuno bagi kita sekarang. Tetapi semuanya memiliki ritme dan keindahannya sendiri. Dunia tanpa internet mengajarkan orang untuk bersabar, lebih fokus pada interaksi langsung, dan menjalani hidup dengan langkah yang lebih lambat, tanpa tergesa-gesa mengikuti arus informasi tanpa henti. Itulah kehidupan sebelum internet. Sebuah dunia yang berbeda, lebih lambat, namun penuh keintiman yang terkadang sulit ditemukan di era modern ini. Pada tahun 1950, konsep kecerdasan buatan, AI, mulai dibahas oleh para ilmuwan, termasuk Alan Turing, yang bertanya, bisakah mesin berpikir? Dari pertanyaan inilah perjalanan AI dimulai. Awalnya, AI hanyalah kumpulan program sederhana yang bisa menyelesaikan masalah matematika
atau bermain catur. Namun, seiring kemajuan teknologi, kecerdasan buatan mulai tumbuh lebih canggih. Pada 1997, Deep Blue mengalahkan juara dunia catur, Garry Kasparov, sebuah pencapaian besar untuk AI. Namun, AI masih terbatas pada tugas-tugas khusus yang sangat terstruktur. Lalu datanglah machine learning, pembelajaran mesin, pada awal 2000-an, sebuah lompatan besar. Alih-alih hanya mengikuti perintah, mesin sekarang bisa belajar dari data. Setiap kali mereka menganalisis lebih banyak data, mereka menjadi lebih pintar. Namun, tidak sampai tahun 2010-an, AI benar-benar menunjukkan kekuatannya. Dengan munculnya neural networks dan deep learning, AI mulai meniru cara kerja otak manusia. Mesin ini tak hanya bisa memahami gambar, tapi juga berbicara, menerjemahkan bahasa, dan bahkan menulis teks. Model seperti GPT dan ChatGPT muncul, memungkinkan AI berkomunikasi layaknya manusia, membantu pekerjaan, dan bahkan menciptakan karya seni. Kini, AI telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dari mobil tanpa sopir hingga asisten virtual di ponsel kita, kecerdasan buatan membawa kita ke era baru. Namun, seperti semua teknologi, AI juga datang dengan tantangannya. Bagaimana kita memastikan AI bekerja untuk kebaikan manusia, dan bukan sebaliknya? Ini adalah pertanyaan besar yang kita hadapi saat AI terus berkembang sebuah cerita yang masih berlangsung, dengan masa depan yang penuh kemungkinan dan harapan. Tahukah kamu siapa CEO dari AI, kecerdasan buatan, yang saat ini menjadi alat bantu kamu menjalani berbagai aktivitas di era kemajuan teknologi? Perjalanan Sam Altman sebagai CEO OpenAI adalah kisah tentang visi besar, keberanian dalam mengambil risiko, dan komitmen terhadap masa depan teknologi. Dimulai pada tahun 2015, ketika Altman saat itu masih menjabat sebagai Presiden Y Combinator, akselerator startup terbesar di dunia, melihat potensi luar biasa dalam kecerdasan buatan, AI. Bersama Elon Musk, Greg Brockman, dan beberapa ilmuwan terkemuka, ia ikut mendirikan OpenAI dengan tujuan ambisius, memastikan bahwa AI dikembangkan untuk kebaikan umat manusia. Pada masa-masa awal, OpenAI bukanlah perusahaan yang berorientasi profit. Timnya ingin menciptakan AI yang bermanfaat, namun mereka juga sadar akan potensi bahaya jika AI digunakan tanpa pengawasan yang tepat. Altman, yang dikenal sebagai seorang visioner di dunia teknologi, mengarahkan organisasi ini menuju pengembangan AI yang aman dan dapat diakses oleh semua orang, bukan hanya oleh perusahaan besar atau segelintir elit teknologi. Tantangan besar pertama datang ketika OpenAI memulai penelitian dalam deep learning dan neural networks teknologi yang memungkinkan mesin belajar dari data dan membuat keputusan kompleks secara mandiri. Altman, dengan keahliannya dalam memimpin perusahaan startup, memastikan OpenAI tetap inovatif, sambil juga memegang teguh prinsip transparansi dan tanggung jawab. Di bawah kepemimpinannya, OpenAI merilis beberapa model AI penting, termasuk GPT, Generative Pre-trained Transformer, sebuah model bahasa yang mampu menghasilkan teks alami dan memecahkan masalah dalam berbagai domain. Pada tahun 2019, Altman membuat keputusan besar, mengubah OpenAI dari organisasi nirlaba menjadi OpenAI LP, sebuah entitas terbatas profit. Langkah ini memungkinkan OpenAI mendapatkan investasi besar untuk terus bersaing dalam pengembangan AI, tanpa mengorbankan misi utamanya. Perubahan ini memungkinkan OpenAI bermitra dengan Microsoft, yang berinvestasi miliaran dolar, sehingga OpenAI dapat membangun infrastruktur dan mempercepat penelitian mereka. Di bawah kepemimpinan Altman, GPT-3 diluncurkan pada tahun 2020, salah satu terobosan terbesar dalam dunia AI. GPT-3 menjadi pusat perhatian global karena kemampuannya dalam memahami dan menghasilkan bahasa manusia dengan presisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teknologi ini diadopsi di berbagai sektor, dari bisnis hingga pendidikan, membuka pintu baru bagi bagaimana AI bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perjalanan Altman sebagai CEO OpenAI tidak selalu mudah. Ia menghadapi kritik tentang dampak etis dari pengembangan AI, terutama terkait dengan privasi, pekerjaan manusia yang tergantikan, dan potensi penyalahgunaan teknologi ini. Altman selalu menekankan pentingnya regulasi dan pengawasan dalam pengembangan AI, serta kolaborasi dengan pemerintah dan komunitas ilmiah global untuk memastikan AI dikembangkan secara bertanggung jawab.
Dalam setiap langkahnya, Altman menunjukkan komitmen yang kuat terhadap Artificial General Intelligence, AGI, sebuah bentuk AI yang mampu berpikir dan belajar seperti manusia, bahkan lebih baik. Dia sering berbicara tentang bagaimana AGI, jika dikelola dengan benar, bisa menjadi kekuatan terbesar yang pernah diciptakan oleh umat manusia. Tetapi jika salah arah, bisa menjadi ancaman serius. Kepemimpinannya terus memastikan bahwa OpenAI tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada etika dan dampak sosial dari AI. Kini, Sam Altman terus memimpin OpenAI dengan visi yang besar, membawa dunia ke depan dalam revolusi kecerdasan buatan, sambil menjaga agar langkah-langkah inovasi ini tetap dalam batasan yang aman dan bermanfaat bagi semua. Perjalanan Altman sebagai CEO OpenAI adalah kisah tentang bagaimana satu orang dengan keberanian dan visi jangka panjang dapat membentuk masa depan teknologi dan mengarahkan dunia menuju kemungkinan yang belum pernah kita bayangkan. Awal mula ChatGPT terbentuk adalah cerita tentang ambisi besar manusia untuk menciptakan mesin yang bisa memahami dan berbicara layaknya manusia. Semuanya dimulai di dalam laboratorium penelitian OpenAI, di mana para ilmuwan dan insinyur memiliki mimpi yang sederhana namun revolusioner, menciptakan kecerdasan buatan, AI, yang bisa memahami bahasa manusia dengan cara yang mendalam dan alami. Pada tahun 2018, OpenAI meluncurkan sebuah terobosan besar dengan teknologi GPT, Generative Pre-trained Transformer. Model AI yang dirancang untuk mempelajari bahasa dari teks yang sangat banyak. Model ini tidak hanya dilatih untuk mengerti arti kata-kata, tetapi juga bagaimana kata-kata tersebut membentuk kalimat dan gagasan. GPT-2, versi kedua dari model ini, diluncurkan pada tahun 2019 dan mengesankan dunia dengan kemampuannya menghasilkan teks yang koheren dan realistis. Namun, OpenAI tahu bahwa mereka baru saja menggores permukaan potensi AI dalam memahami bahasa. Kemudian, para peneliti di OpenAI mulai bekerja pada generasi berikutnya dari model ini, GPT-3, yang diluncurkan pada tahun 2020. GPT-3 membawa kemampuan bahasa ke tingkat yang lebih tinggi. Model ini dilatih dengan miliaran kata dari seluruh internet, menjadikannya mampu memahami nuansa bahasa yang kompleks, dari percakapan sehari-hari hingga teks ilmiah yang mendalam. Dengan GPT-3, mesin tidak hanya menjawab pertanyaan sederhana, tetapi juga bisa berdiskusi, menulis cerita, memberi saran, dan bahkan meniru gaya percakapan manusia. Namun, langkah besar berikutnya adalah bagaimana teknologi ini bisa diakses oleh orang-orang. Dari sinilah ChatGPT, lahir sebuah aplikasi dari GPT-3 yang dirancang khusus untuk berinteraksi secara langsung dengan pengguna melalui percakapan. OpenAI menyadari bahwa teknologi ini memiliki potensi besar untuk mengubah cara manusia berinteraksi dengan mesin. Alih-alih sekadar menerima jawaban kaku, pengguna bisa berbicara dengan AI seperti mereka berbicara dengan seorang teman atau asisten. ChatGPT dirancang untuk lebih dari sekadar menjawab pertanyaan. Ia dirancang untuk menjadi mitra percakapan yang cerdas, yang bisa memahami konteks, menjelaskan ide-ide kompleks dengan bahasa yang sederhana, dan bahkan merespons dengan gaya atau emosi tertentu, tergantung pada permintaan pengguna. Pada akhir 2020, ChatGPT mulai diuji dalam berbagai skenario, dari membantu penulis mencari inspirasi, hingga menjawab pertanyaan teknis dari pengembang perangkat lunak, dan menjadi pendamping percakapan bagi mereka yang sekadar ingin berbicara. Popularitas ChatGPT meledak begitu OpenAI membuatnya lebih tersedia bagi publik. Orang-orang di seluruh dunia mulai menggunakan ChatGPT untuk segala macam keperluan, menulis artikel, membantu memecahkan masalah, belajar bahasa, hingga membuat lelucon atau berbagi cerita. Teknologi ini tidak hanya menjadi alat kerja, tetapi juga sahabat virtual yang bisa menemani percakapan tanpa batas waktu. Namun, dengan segala kehebatan ChatGPT, OpenAI selalu sadar akan tantangan dan tanggung jawab besar yang menyertainya. Mereka terus memperbarui dan menyempurnakan model ini untuk memastikan percakapannya aman, etis, dan bermanfaat. Seiring ChatGPT terus berkembang, OpenAI berfokus pada pengembangan kemampuan yang lebih baik dalam memahami konteks yang lebih dalam dan memberikan jawaban yang lebih akurat. Kini, ChatGPT berdiri sebagai salah satu tonggak pencapaian terbesar dalam dunia AI, mengubah cara kita berinteraksi dengan mesin dan membuka jalan menuju masa depan di mana manusia dan AI dapat bekerja bersama-sama dengan lebih harmonis.
Perjalanan ChatGPT adalah kisah tentang bagaimana impian untuk menciptakan percakapan yang alami dengan mesin telah menjadi kenyataan, membawa kita lebih dekat ke masa depan, di mana kecerdasan buatan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Gunakan kecerdasan buatan, AI, dengan integritas dan tanggung jawab. Hindari penyalahgunaan yang dapat merugikan orang lain, memicu ketidakadilan, atau melanggar privasi. Ingatlah bahwa AI adalah alat yang kuat, gunakanlah untuk menciptakan manfaat, bukan untuk kepentingan yang merugikan atau merusak.